Hai, hai. Ya. Aku harus menukar Gatot Kaca. Aku harus menjadikan dia dari muka bumi ini. Reza, kamu kenapa? Kamu pakai narkoba? Keluar! Jangan ganggu aku! Reza, kenapa kamu? Dari kamu kenapa? Kau tahu siapa aku? Kamu overdosis ya? Sadarlah, Reza! Tidak ada yang bisa menyuruhku pergi dari sini. Semua manusia harus menyembah aku. Akulah Tuhan kalian. Aku berkuasa atas kalian semua. Hai manusia, kalau ada yang menentangku, Jangan, Reza! Kalau kalian menyembahku, maka aku akan mengampuni kalian. Hei, Bapak. Ibu kamu sudah tidur. Sekarang kamu bebas menceritakan semuanya. Ceritakan semuanya kepada Bapak. Bapak tahu kamu gelisah. Bapak tahu kamu menyimpan sesuatu. Ayo, ceritakan semuanya. Subhanallah. Maha suci Allah. Bapak tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi kalau semua ini kehendak Allah, kita hanya bisa berpasrah diri kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Sepengetahuan Bapak, Dajjal itu berwujud 30. Dan untuk mematikan satu Dajjal saja pasti sangat sulit. Makanya Haris, kamu gak usah gentar. Kamu serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan ditolongnya. Liz, kamu adalah laki-laki terpilih. Dan kamu yang harus melaksanakan semua ini. Bapak yakin itu. Hei, walaupun kamu Gatot Kaca, tapi besok kamu tetap sekolah kan? Iya, Pak. Oke. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang.
Berani tuh anak petantang-petantang. Belum kapok ya kita kerjain kemarin. Kayaknya kita hajar aja lagi. Biar dia nggak belagu gitu. Biar dia juga nggak gangguin cewek lo. Iya. Woi! Ayam sayur! Lo lihat tuh, baru aja ngeliat kita udah lari terbir-bir ketakutan. Wahai Nesa, bidadariku, bila kau tahu isi hatiku, aku termangu di sini menunggumu tanpa batas waktu. Iya pantas sih ah. Pantesan aja, ya. Gue nggak nyalain dia deh kalau dia jatuh cinta sama lo, ya nggak? Lagian lo sih dilahirin cantik, cowok mana nggak kelepek-kelepek ngeliatin lo. Tepuk tangannya buat Sendal Jepit. Oke. Peserta berikutnya kita panggilkan dari Nesa. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Oke, setelah kita saksikan penampilan dari Nesa, akan kita panggilkan peserta berikutnya dari Rizky. Mampus orang, udah suara jelek, mau jadi penyanyi lagi. Kayak bebek tuh nggak suaranya. Dan pemenangnya adalah Nesya. Selamat ya Nes, jadi pemenang. Sayang, selamat ya. Ngomong-ngomong, lo udah berapa tahun sih sama Nesa? Dua tahun. Wow, 2 tahun. Selama lo 2 tahun pacaran sama Nesa, udah ngapain aja lo? Masa sih lo belum ngapa-ngapain sama Nesa selama 2 tahun? Duh, jatuh reputasi lo aja sih. Men, dengar. Nesa itu bukan cewek kayak gitu. Dia anak baik-baik. Gua ada ide. Sekarang lagi ada momen kan buat si Nesa. Dia baru aja menangin lomba nyanyi antar sekolah. Nah, lo pakai kesempatan ini untuk ngajak si Nesa keluar untuk merayakan perayaan kemenangannya dia itu. Nah, abis itu lo bisa pakai dia.
Ya, dia jiper lagi, Dik. Gue buktiin. Suatu saat, Nesa pasti bisa gue pakai. Sialan, mana tuh orang? Gawat nih, jangan-jangan dia denger ngomongan kita semua. Terus dia ngelapor ke Nesa. Aduh, lo juga bukan cuma diputusin doang. Cuman bisa laporan polisi. Tapi masa iya sih dia bisa dengar obrolan kita? Jaraknya kan lumayan jauh. Kecuali kita orang punya pendengar yang supersonik. Ah! Dengar gak dengar? Kita cari tuh anak sekarang. Hei, Kato! Sini lu! Kenapa terasa sakit ya? Biasanya nggak kerasa apa-apa kalau dipukul. Tenang, Rizky. Percuma aja ngeladenin mereka. Nggak ada gunanya. Berapa kali gua bilang, jangan pernah deketin cewek gua lagi. Lu nggak pun dekat. Awas, sekali lagi lo deketin cewek gua bikin lo mampus. Pasti dia libat. Nes. Hati-hati, Nes. Cowok model kayak Rizky itu gak takut ditolak. Dia bakal ngimpinin lo kemanapun lo pergi. Hi. Ah gitu ya? Iya. Ya, thank you ya. Gue cabut dulu ya. Oke. Nesa! Tunggu, Nes. Nes, gue mau ngomong sama lo. Ngomong apaan? Nes! Lo tuh nggak usah ngikutin gue ya. Dari tadi seharian lo tuh ngikutin gue terus, tau nggak? Gue nggak suka. Nes, bukan gitu, Nes. Lo salah paham. Lo maunya apaan sih? Gini, Nes. Kalau lo diajakin jalan sama Reza buat ngerayain kemenangan lo jangan mau ya. Jangan mau. Dia tuh cowok gue. Jadi apa hak lo sih? Tapi Reza punya rencana jahat sama lo. Dia mau nyelakain lo. Lo tuh jangan tukang fitnah ya. Kenapa sih? Lo pengen gue bubar sama Reza, iya, ha? Terus apa? Enggak, Nes. Cuma gue nggak mau lo kenapa-napa. Diem, terserah. Dan gue pengen lo jangan pernah ganggu gue lagi. Ingat tuh. Gila lo ya. Gue pikir lo anaknya baik. Ternyata apa? Busuk, tau nggak? Kau fitnah. Nes, lo kenapa? Gue nggak apa-apa kok. Nggak, tadi dia cuma ngucapin selamat ke gue, udah itu doang. Yuk. Kenapa ya? Kok gue kepikiran sama omongannya Rizky? Apa iya dia mau ngejahatin gue? Sayang, ntar malam kamu mau nggak ke rumah aku? Aku ada pesta. Pestanya cuma kecil-kecilan, sayang. Yang diundang juga teman dekat kita aja. Kalau lo diajakin jalan sama Reza buat ngerayain kemenangan lo jangan mau ya. Reza punya rencana jahat sama lo. Dia mau nyelakain. Pesta buat ngerayain kemenangan gue. Jadi omongannya Rizky benar kalau Reza mau nyelakain gue. Kamu kok
kok diem aja sih? Kamu sakit? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu nggak mau pergi sama aku? Nggak gitu. Kalau kamu pengen aku pergi, aku pasti pergi kok. Makasih ya sayang. Reza punya rencana jahat sama lo. Dia mau nyelakain lo. Omongan si Rizky kan belum tentu benar. Tapi kok perasaan gue nggak enak ya kalau pergi sama Reza. Kamu nggak mau pergi sama aku? Beres. Dengan ini, Nesa akan jadi milik gue. Halo, Nes. Halo, Reza. Iya, Nes. Ada apa? Reza, kayaknya gue nggak bisa ikut deh ke pesta lo. Apa? Kamu nggak bisa datang? Sorry banget, soalnya gue tiba-tiba ada urusan keluarga mendadak gitu. Jadi gue nggak bisa ikut. Sorry banget ya. Ya udah, lo have fun ya sama anak-anak. Salam buat semuanya. Oke? Ya udah. Nggak apa-apa, Nes. Oke, thank you. Kurang ajar. Gue nggak bisa dipermainkan kayak gini. Nesa, gue akan kasih perhitungan sama lo. Siapapun yang ngalangin gue, dia harus mati. Nesa, sekarang kau rasakan pembalasanku. Ada apa ini, Pi? Pasti dia libat.
dia ada di kota ini. Aku akan mengalahkanmu. Lisa! Aku akan menghancurkanmu! Ya Allah, aku harus segera membawa mereka ke rumah sakit. Tapi tidak dengan kostum ini. Jangan pergi! Tolong! Tolong panggilkan dokter! Tolong! Tolong keluarga saya! Tolong! Tolong keluarga saya! Tolong! Sayang, kamu jangan bangun. Kamu tetap di sini ya. Keluarga kamu baik-baik aja. Mereka semua ada di sini. Ini aku, Reza. Tenang, sayang. Bentar lagi kita akan nyampe rumah sakit. Kamu kan baik-baik aja. Aku janji. Tadi waktu di rumah, aku punya perasaan gak enak tentang kamu. Untung aja aku ikutin. Dan ternyata kamu lagi begini. Untungnya aku tepat waktu untuk nolong kamu. Anehnya tuh, yang gempa bumi tuh cuma rumah gue doang. Rumah yang lainnya nggak hancur, rumah gue tuh hancur tuh nggak? Masa sih? Sekarang aja gue tinggal di kontrakan. Dan pada saat kejadian itu ada yang nolongin keluarga gue. Dia tuh nekat masuk ke rumah, terus nolongin deh seluruh keluarga gue. Masa sih? Dia tuh pakai baju superhero gitu. Dan dia bisa terbang tuh nggak sih? Terbang. Wah, otak lu aja kalau udah kacau gara-gara kena tembok, ya nggak? Nggak. Gue serius dia bisa terbang. Hargen ada superhero. Mimpi kali ya lo ya. Udah, jangan dengerin Anto. Terus, lo lihat nggak orangnya kayak apa? Gue tuh nggak inget, soalnya kejadiannya itu tuh cepet banget. Orang gue sempet pingsan kok. Terus pas gue buka mata, lo tau gak sih?
Jadi waktu gempa di rumah gue tuh ngeliat ada anak sekolahan. Terus gue panggil dia dong minta tolong supaya bantuin gue. Lo tau gak dia ngapain? Dia malah kabur, tau gak sih? Beda sama yang nolongin gue. Masa? Iya. Nah, berarti yang nolongin lo waktu itu superhero. Nah, yang lari ngibrit ketakutan itu Mr. Zero alias nol, pengecut. Ya enggak? Yoi. Yang nolong pahlawan, yang kabur pengecut. Pengecut Iya. banget. Pengecut, pok 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 pok. Pasti dia libat. Ya Allah, habis semuanya ya Allah. Hasil kerjaku selama bertahun-tahun, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku jatuh miskin. Bagaimana aku membangun ini semua kembali ya Allah? Allah, kenapa kau lakukan ini padaku ya Allah? Buat apa menangisi nasib? Siapa? Siapa yang bicara? Dengan menangis, nasibmu tidak akan berubah. Siapa? Siapa kamu? Jangan main-main ya. Aku adalah penunggu pohon ini. Bertahun-tahun berada di halaman rumahmu. Tapi kau tak pernah tahu kalau aku ini pohon keramat. Umurku sudah ratusan tahun. Dan di zaman dulu, orang-orang menyembahku sebagai pohon keramat. Mereka memberiku sesajen. Mereka memandikanku di setiap malam Jumat Kliwon. Aku adalah Tuhan yang berwujud pohon. Jika kamu percaya padaku, menyembahku seperti mereka, aku akan memberimu kekayaan dan uang yang banyak untuk membangun rumah dan memperlancar bisnismu. Uang untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Ada pohon bisa bicara. Tidak, tidak. Saya cuma berhalusinasi saja. Manusia, kenapa kamu tidak percaya? Lihat dan buktikanlah. Uang emas. Hah, uang emas. Wah, uang emas. Aku kaya lagi, Tuan Pohon. Tidak. Ada syaratnya. Pertama, kamu harus menyembahku seperti orang-orang zaman dulu itu. Dan harus menganggapku pohon keramat. Dan mengakui kalau aku Tuhanmu. Maka kamu akan mendapatkan semua uang emas ini. Baik, Tuan Pohon. Saya akan menyembah kamu. Saya akan memberimu sesajen. Saya akan memberikanmu setiap malam Jumat Kliwon, Tuhanku. Ternyata Tuhan tidak hanya satu. Kamu saya anggap sebagai Tuhan. Tuhanku, Tuan Pohon. Kamu menginginkan sisanya, bukan? Kamu akan mendapatkannya
kalau seluruh keluargamu sudah beriman kepadaku. Baik, baik Tuan Pohon. Saya akan bawa lagi seluruh keluarga saya untuk menyembah kamu, Tuan Pohon. Terima kasih Tuan Pohon. Saya kaya lagi Tuan Pohon. Terima kasih Tuan Pohon. Lihat Mi, ini Mi, dari pohon rumah kita Mi. Ini asli. Ini asli, Pi. Iya, asli. Kalau kita menyembah pohon itu, Mi, masalah kita semuanya teratasi, Mi. Kita akan bisa bangun rumah baru lagi. Dan kalian bisa miliki semua barang yang kalian mauin. Asal kita menyembahnya, Mi. Iya nih, Pi. Mami udah gak tahan, panas. Udah gak tahan tinggal di sini. Ya udah, Mi. Ikut Papi menyembah pohon itu, Mi. Astagfirullah, Papi. Itu musrik namanya. Dosa. Menyekutukan dan beriman selain pada Allah, Pap. Nessa. Papi insaf lah, Pap. Jangan silau dengan harta duniawi, Papi. Oh ya? Di mana Tuhan kamu? Di mana dia saat kita susah? Dia malah kirim gempa bumi itu pada kita. Dan sekarang kita nggak punya apa-apa lagi. Papi, Allah itu menguji hambanya lewat cobaan. Alah, diam kamu. Tahu apa kamu tentang cobaan? Papi sudah berusaha dari belasan tahun yang lalu. Dan gara-gara gempa bumi itu, Papi nggak punya apa-apa sekarang. Baik, sekarang kalian jadi ikut Papi atau tidak? Jawab! Iya, Pi. Kalau kira-kira pohon itu bisa bikin kita kaya, Mami setuju. Mami akan ikut Papi menyembah pohon itu. Nessa, sebagai anak Papi, kamu harus ikut menyembah pohon itu. Kalau tidak, Papi tidak akan menganggap kamu sebagai anak. Ya Allah, kenapa keluarga aku seperti itu ya Allah? Di manakah Engkau di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah? Kenapa Engkau meninggalkan kami ya Allah? Kenapa Kau biarkan keluarga kami sesat dan memaksa aku untuk menyembah pohon berhala itu ya Allah? Berilah petunjuk-Mu ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Nessa! Nes! Tunggu, Nes! Kalau boleh tahu, lo lagi ada masalah apa, Nes? Sejak kapan lo peduli sama gue? Biasanya juga gak pernah peduli. Nes, lo salah paham lagi. Tadi gue nggak sengaja dengar lo berdoa. Sebenarnya keluarga lo ada masalah apa, Nes? Keluarga gue? Lo gak sosok tahu deh. Lagian tuh bukan urusan lo ya. Ya, gue cuma mau bilang kalau lo ada apa-apa, lo bisa bilang sama gue. Gue minta tolong sama lo. Kemana aja lu saat gue butuh lo nggak ada, lo mau pergi kan? Lagian nggak ada yang bisa nolongin gue. Apalagi orang culun dan bego kayak lo. Kenapa sih, Katro? Gak apa-apa kok. Ngapain lo lihat?
Nah, ini pohon keramat yang harus kita sembah, Nessa. Dia bisa mengabulkan semua keinginan kita. Papi senang, akhirnya kamu ingin menyembah pohon ini juga. Wahai Tuhan pohon, setelah Nessa, berarti seluruh anggota keluarga saya sudah menyembahmu. Dan berarti saya bisa mendapatkan uang emas yang kau janjikan. Nessa, kamu sembah dong. Nessa, kamu sembah sekarang. Nessa, 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 Nessa. Ya Allah, kemusyrikan ada di depan mataku. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Berikan aku petunjukmu, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Kamu siapa? Siapa saya tidaklah penting. Yang penting sekarang adalah siapa yang Bapak yakini. Maksud kamu apa? Saya mendengar bahwa Bapak sudah menduakan Allah dan menjadikan pohon ini sebagai Tuhan Bapak yang baru. Tapi pohon ini memberikan saya uang. Mau kemana kamu? Jangan sentuh Tuhan saya. Saya hanya ingin Bapak bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan percayalah pada ajaran Allah. Tapi dia membantu saya. Dia memberikan saya uang. Ini adalah pekerjaan setan. Tidak ada pohon yang bisa menghasilkan uang emas. Hanya iblis yang selalu berusaha untuk memperdaya kita. Kembalilah ke jalan yang benar, Pak. Percayalah pada ajaran Allah. Tidak. Kamu berusaha membohongi saya. Supaya kamu mendapatkan uang emas itu, kan? Pohon ini adalah Tuhan saya. Dia mengabulkan semua permintaan saya. Kalau memang Tuhan ini bisa mengabulkan seluruh permintaan Bapak, cobalah. Minta sekali lagi. Buktikanlah, Pak. Baik. Wahai Tuhan pohon, berikanlah saya uang lagi. Uang emas yang banyak. Lebih banyak dari kemarin. Manusia berkostum, kamu berani menantangku? Hah? Siapa kau, iblis? Keluar sekarang juga. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Rasa aku melayan semua pujian tak terkira tak